Ya, salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, biar kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa dilimpahkan di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Mari kita akan belajar bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Judul perikopnya oleh Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Demikian firman Tuhan, saya bacakan Lukas 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Tuhan Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca, Tuhan Yesus di dalam perumpamaannya tentang seorang hakim yang lalim dan seorang janda, bahwa di dalam menghadapi berbagai-bagai pergumulan di dalam kehidupan ini, Tuhan Yesus menghendaki agar supaya anak-anaknya tidak jemu-jemu untuk berdoa, tidak berjemu-jemu, tidak jemu-jemu untuk berharap, tidak jemu-jemu untuk menanti-nantikan pertolongan yang daripada Tuhan. Nah, melalui perikop ini kita akan belajar bagaimanakah kita bisa hidup di dalam kehidupan doa dengan tidak jemu-jemu. Ini memang bukan sesuatu yang mudah, tetapi inilah yang Tuhan kehendaki di dalam setiap kehidupan kita, agar kita dapat menghadapi semuanya dan bagaimana kita dapat melakukan
kehidupan doa yang tidak jemu-jemu ini. Ketika kita harus menghadapi berbagai-bagai pergumulan di dalam kehidupan ini, seringkali orang menginginkan bahwa segala sesuatu itu serba cepat, ya serba instan. Apa yang diinginkan segera bisa diperoleh, apa yang didoakan segera bisa mendapatkan jawaban yang daripada Tuhan. Memang sesuatu yang instan itu tidak salah. Ketika kita diperhadapkan dengan hal-hal yang sedang menimpa di dalam kehidupan kita, ya sebagaimana yang sekarang ini sedang terjadi di daerah Cianjur, beberapa hari yang lalu sedang dilanda gempa, ya, sehingga kerusakan begitu parah, korban-korban begitu luar biasa, tempat tinggal mereka tidak bisa lagi ditempati, maka harus mendirikan tenda-tenda darurat dan mereka tidak bisa beraktivitas, ya. Maka mereka perlu memang sesuatu yang segera, instan, ya. Sehingga karena mereka butuh makan, maka segera harus ada bahan-bahan makanan. Ya. Mereka tidak mungkin mengambil dari rumah yang sudah tertimbun tanah, ya, tertimbun reruntuhan. Nah, sehingga ini satu hal yang darurat, yang perlu sesuatu yang cepat. Ya, maka kemudian ada yang membantu mengirim bahan-bahan makanan yang segera bisa dimakan, bahan-bahan yang diperlukan untuk bisa dipakai, ya, di dalam kehidupan mereka. Ya. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di lain hal, ya, sesuatu yang instan itu kadang-kadang juga ada nilai negatifnya. Ya. Ketika mereka menghendaki segala sesuatunya ada, ya. Nah, ini kemudian membuat mereka tidak mau berusaha, tidak mau berjuang, ya. Mereka ketika tidak mendapatkan kemudian menjadi putus asa dan lain sebagainya. Nah, kita akan kembali ke firman Tuhan yang kita baca tadi. Ya, bagaimana seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan, kita bisa menjalani hidup dengan berdoa yang tidak jemu-jemu. Beberapa hal kita pelajari dan saya temukan di sini agar supaya bisa hidup dengan doa yang tidak jemu-jemu. Yang pertama adalah berfokus kepada Allah, bukan kepada masalah. Berfokus kepada Tuhan, bukan berfokus kepada masalah, persoalan, ya, pergumulan yang sedang dihadapi. Pada perikop sebelumnya kalau kita baca, ya, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa menjelang zaman akhir, pergumulan demi pergumulan yang dihadapi oleh manusia itu akan semakin hebat, akan semakin meningkat, akan semakin tidak mudah untuk dihadapi.
seperti apa yang terjadi pada saat-saat ini. Kita hidup di akhir zaman, maka firman Tuhan juga mengatakan bahwa akan datang masa-masa yang sukar yang dihadapi oleh manusia, termasuk juga anak-anak Tuhan. Ya, tidak mungkin terhindar dari kehidupan yang semakin hari semakin sukar ini. Kesulitan demi kesulitan, semakin hari semakin hebat. Nah, menghadapi keadaan yang seperti itu, Tuhan Yesus tidak ingin bahwa orang-orang yang percaya kepadanya menjadi putus asa, tetapi dengan selalu berdoa, dengan tidak jemu-jemu, akan membawa anak-anak Tuhan sanggup mampu untuk bertahan di dalam masa-masa yang sukar itu. Nah, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang janda yang sedang meminta bantuan kepada seorang hakim. Tuhan Yesus mengangkat tokoh, ya, seorang janda, bukan sesuatu yang kebetulan, tetapi di dalam budaya Yahudi, janda itu adalah golongan masyarakat yang lemah, golongan masyarakat yang miskin, golongan masyarakat yang cenderung diabaikan, golongan masyarakat yang cenderung disepelekan, dianggap rendah, dan sebagainya. Ini boleh menggambarkan tentang seorang yang dalam posisi lemah. Nah, seorang janda ini punya masalah bahwa dia di dalam hidupnya haknya itu diambil oleh orang lain, sehingga mendatangkan, boleh dikatakan, kerugian bagi seorang janda ini. Maka kemudian seorang janda ini datang kepada seorang hakim. Kenapa datang kepada seorang hakim? Karena lagi-lagi bagi budaya Yahudi, hakim itu adalah seorang yang bisa mengambil satu keputusan, seorang yang memiliki otoritas, ya, sehingga ketika datang kepada seorang hakim memiliki satu pengharapan bahwa haknya akan dibela. Nah, ternyata yang didatangi itu bukan hakim yang baik, dikatakan di sini, tetapi hakim yang tidak takut akan Allah, hakim yang tidak menghormati siapapun juga. Tetapi seorang janda ini dikatakan di dalam ayat yang ketiga, dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu. Sekalipun hakim ini menolak, sekalipun hakim ini tidak memperhatikan, sekalipun hakim ini tidak memihak kepada janda ini, ya, tetapi janda itu selalu datang. Janda ini selalu datang kepada seorang hakim ini. Penekanan Tuhan Yesus adalah janda ini selalu datang
kepada hakim yang lalim ini. Sekalipun tidak ada harapan untuk bisa mendapatkan pertolongan, untuk mendapatkan pembelaan, untuk mendapatkan pembenaran atas haknya. Ya karena ya hakim ini tidak memperhatikan, bahkan menolak. Ya, tetapi janda ini tetap datang kepada hakim. Ya. Ini yang menjadi penekanannya, selalu datang. Ya. Artinya kalau selalu datang itu bukan hanya sekali, dua kali datang, tapi terus menerus datang sebelum pada akhirnya haknya dibenarkan, dibela oleh seorang hakim ini. Ini menjadi pelajaran bagi kita semua, ya, bahwa di dalam menghadapi segala tantangan, ya, tidak lagi berfokus kepada apa yang sedang dihadapi, tapi berfokus kepada bagaimana agar supaya haknya itu dibela oleh hakim ini. Ya, kita tetap terus datang kepada Tuhan dan terus datang kepada Tuhan. Sampai pada akhirnya apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi doa kita dijawab oleh Tuhan. Tuhan ingin agar supaya setiap kita anak-anaknya tidak jemu-jemu untuk berdoa kepada Tuhan. Sebab seringkali terjadi ketika sudah berdoa sekali, dua kali, ya, dari apalagi dijawab oleh Tuhan, kemudian menjadi asa, menyerah, melukro, dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Sudah kalau begini, tidak usah Tuhan-Tuhanan. Sudah berdoa kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, tapi juga tidak ada respon, ya, dari Tuhan. Padahal kita sangat percaya bukan seperti itu. Ya. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, sangat mengasihi kita. Sebagaimana hakim yang lalim tadi pada akhirnya, karena dia merasa risih, bolak-balik, ya, janda ini datang terus kepada dia, maka pada akhirnya hakim ini mengabulkan, membenarkan apa yang menjadi masalah pergumulan yang sedang dihadapi oleh seorang janda ini. Maka Tuhan Yesus perumpamaan ini kemudian memberikan satu penekanan, ya, di dalam ayat yang ke 6 dan 7, maaf. Tuhan Yesus mengatakan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Ya. Camkanlah apa yang dikatakan oleh hakim yang lalim itu. Di dalam ayat yang sebelumnya, hakim ini kemudian sekalipun pada awalnya dia tidak
peduli, tidak memperhatikan kepada janda yang datang kepadanya. Kemudian dia memiliki satu pemikiran, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Akhirnya hakim ini mengabulkan intinya apa yang sedang diminta oleh seorang janda ini. Nah, kalau seorang hakim yang lalim, seorang hakim yang tidak baik, seorang hakim tidak takut akan Allah, seorang hakim yang tidak peduli kepada sesama, akhirnya mengabulkan apa yang menjadi permohonan seorang janda, apalagi Tuhan kita, Tuhan yang sangat mengasihi kita, Tuhan yang sangat peduli kepada kita, Tuhan yang selalu ada bagi kita semua. Bukankah Tuhan akan selalu berpihak kepada kita, membenarkan di dalam setiap kehidupan kita dan memberikan yang terbaik bagi kita semua. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam menghadapi setiap tantangan, masalah, pergumulan dalam kehidupan ini, janganlah kita hanya berfokus kepada masalah pergumulan yang ada, tetapi biarlah kita berfokus kepada Allah yang memberikan jalan keluar yang terbaik, yang menjawab setiap pergumulan-pergumulan yang kita hadapkan kepada Dia. Dan pasti kita akan menerima perkara-perkara yang indah, yang baik, yang daripada Tuhan. Bapak Ibu tentu ingat akan kisah seorang anak yang bernama Tommy. Dia memang memiliki satu kekurangan, bahwa dia memiliki kelemahan dalam panca inderanya, pendengarannya tidak terlalu baik. Kemudian ketika masuk sekolah dan tidak bisa mengikuti pelajaran-pelajaran yang ada di sekolahnya, kemudian gurunya mengirim surat kepada ibunya agar supaya anak ini diambil dari sekolah karena tidak bisa mengikuti pelajaran-pelajaran yang ada di sekolahnya. Nah, ini bagi seorang ibu, wah tentu sesuatu yang berat. Ya. Tapi ibunya Tommy ini, dia tidak melihat kelemahan-kelemahan yang ada di dalam hidup anaknya. Tapi dia melihat potensi yang ada di dalam kehidupan anaknya. Anaknya ini suka membaca, ya, suka mencari hal-hal yang dia mau tahu. Ya, sekalipun ada kelemahan di dalam sebagian panca inderanya, tetapi ibu ini melihat sesuatu yang potensial yang ada di dalam anaknya ini. Kemudian ibunya secara mandiri mendidik anak ini di rumah, menyediakan buku-buku untuk bisa dibaca, ya, dan terus mendorong anak ini supaya bisa bertumbuh, berkembang. Dan pada akhirnya, sekalipun anak ini punya kekurangan, tapi potensi yang ada bisa dilihat oleh ibunya, dan pada akhirnya anak ini bisa menghasilkan satu penemuan-penemuan yang luar biasa, yang sangat berguna bagi kehidupan orang-orang di muka bumi ini. Anak itu adalah Thomas Alva Edison. Ya. Nah, kalau
seorang ibu bisa melihat potensi yang ada di dalam anaknya dan pada akhirnya bisa membuat anak ini memiliki satu kelebihan daripada anak-anak yang lain dan bahkan penemuan-penemuannya bisa berguna bagi kehidupan di dunia ini. Ada 1000 lebih hak cipta yang diperoleh oleh anak ini. Apalagi Tuhan, Allah kita yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang maha kuasa, Allah yang bisa menyatakan perkara-perkara yang besar, mujizat-mujizat boleh diperbuat oleh Allah dengan sedemikian rupa. Melalui apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, perbuatan-perbuatan Allah yang dahsyat, itu pun akan Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Kita sangat percaya bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang perkara yang mustahil, yang tidak mungkin bisa dibuat mungkin oleh Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tidak berfokus kepada masalah pergumulan yang ada dalam hidup kita dan kemudian kita runtuh dalam pergumulan. Kita terbelenggu dengan keadaan situasi yang sedang kita hadapi. Tetapi kita pandang kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus yang mampu untuk menjawab setiap doa-doa kita, memberikan jalan keluar yang terbaik atas masalah persoalan yang kita hadapi, memberikan kekuatan kepada kita untuk kita mampu menanggung semuanya. Oleh sebab itu, sebagaimana perumpamaan ini, kalau seorang hakim yang lalim saja bisa memberikan jawaban yang terbaik, membela, membenarkan seorang janda, maka Tuhan Yesus dalam perumpamaan mengatakan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Tuhan pasti akan sangat peduli, mengerti apa yang sedang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Tuhan akan menjadi pembela bagi kita, membenarkan setiap kita. Lebih-lebih di hadapan kuasa-kuasa kegelapan yang seringkali ingin membawa kepada kita dalam kehidupan yang tidak benar, dalam kebinasaan. Tuhan pasti akan membela ketika kita senantiasa melihat, mengutamakan Tuhan, datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, menanti-nantikan Tuhan dengan tidak jemu-jemu, terus menerus. Ya. Ini yang perlu bagi kita. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, tetapi mari kita terus menerus datang mendekat kepada Tuhan. Dan kita pasti akan mendapatkan pembelaan yang daripada Tuhan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, selain kita harus terus hidup mengutamakan Tuhan, tapi juga kita harus percaya kepada kedaulatan Tuhan yang pasti mendatangkan kebaikan demi kebaikan bagi setiap kehidupan kita. Kita harus percaya kepada kedaulatan Tuhan. Karena hidup ini sesungguhnya semua
ada dalam kedaulatannya, karena Tuhan yang memiliki otoritas tertinggi di dalam setiap kehidupan kita. Kalau tadi kita baca bahwa tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru-seru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ayat 8, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Tuhan Yesus mengatakan bahwa Tuhan akan segera membenarkan mereka. Tuhan tidak akan mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka. Ini bisa kita pahami, di satu sisi memang Tuhan akan segera mengulurkan tangannya untuk menolong kita. Tuhan tidak menunda-nunda untuk menyatakan pembelaannya di dalam setiap kehidupan kita. Tetapi di sisi yang lain, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita belum mendapatkan apa yang kita minta kepada Tuhan, jangan kemudian kita berkata, mana katanya Tuhan baik, mana katanya Tuhan maha mendengar, mana katanya Tuhan mengasihi. Toh sampai hari ini belum ada jawaban seperti apa yang aku minta. Apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di sini tentang kedaulatan Tuhan, tentang waktu dengan cara-cara Tuhan untuk menyatakan pertolongannya itu tidak mesti seperti apa yang kita harapkan, tidak seperti apa yang kita pahami bahwa Tuhan pasti akan segera memberikan apa yang kita harapkan. Tetapi ini adalah satu wujud dari otoritas Tuhan, kedaulatan Tuhan atas waktu dan cara-cara Tuhan untuk menolong kita semua, untuk menyatakan kuasanya bagi kita semua. Artinya kalau Tuhan mengatakan segera, ya, mengulurkan tangannya, tidak menunda-nunda, itu adalah sesuai dengan kedaulatannya Tuhan, sesuai dengan cara-caranya Tuhan untuk menyatakan pertolongan demi pertolongannya kepada kita semua. Artinya ada waktunya Tuhan bagi kita untuk kita bisa merasakan, mengalami pertolongan yang daripada Tuhan. Dan waktunya Tuhan itu bukan waktu kita. Caranya Tuhan itu bukan cara kita. Ini harus kita sadari. Kita percaya bahwa kedaulatan sepenuhnya ada di dalam Tuhan. Dan apa yang dari Tuhan itulah yang terbaik bagi kita semua. Ada satu kesaksian yang saya baca ketika terjadi banjir bandang, sehingga seorang anak Tuhan ya rumahnya kebanjiran dan tidak banyak barang-barang yang ada di rumah itu bisa diselamatkan ya, karena banjir datang secara mendadak dan dia berseru-seru kepada Tuhan.
Tuhan tolong, bagaimana ini? Tapi toh pada waktu itu tidak nampak pertolongan yang daripada Tuhan. Dan dia berpikir, kalau Tuhan bisa menolong, menyatakan pertolongannya dalam keadaan yang seperti ini, pasti bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang. Ya, bagaimana Tuhan menyatakan pembelaannya, Tuhan menyatakan pertolongannya. Tapi kok Tuhan tidak? Tapi dalam keadaan seperti itu, kemudian anak-anaknya yang ada di luar kota, yang memang hubungan dengan orang tuanya, ayahnya ini tidak begitu baik, kemudian melihat tayangan di TV, dia tahu, loh itu rumah bapak sedang dilanda banjir. Nah, kemudian saat itu anak-anaknya singkat cerita datang ke rumah bapaknya, dan saat itu juga anak-anaknya bisa kembali ketemu dengan bapaknya. Ada rekonsiliasi antara orang tua dan anak yang sudah selama 6 tahun menjadi pergumulan bagi bapak ini, bagaimana bisa akur lagi dengan anak-anaknya, bisa menyatu lagi dengan anak-anaknya. Nah, justru melalui peristiwa itulah Tuhan menyatakan cara Tuhan bagaimana untuk membawa keluarga ini bisa pulih kembali. Kedaulatan Tuhan dinyatakan, barulah disadari oleh bapak ini, wah ternyata Tuhan itu baik, luar biasa. Waktunya Tuhan tepat untuk membuat apa yang menjadi pergumulan saya 6 tahun ini dijawab oleh Tuhan, sekalipun dengan cara-cara yang tidak masuk akal. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam menghadapi segala tantangan, pergumulan dalam hidup kita, percayalah akan kedaulatan Tuhan dan cara-cara Tuhan yang ajaib untuk bisa menolong kita. Kalau sekarang belum, mungkin besok. Kalau besok belum, mungkin lusa. Tunggu waktunya Tuhan. Dan tetaplah terus berseru-seru kepada Tuhan. Sebab kita sangat percaya di dalam Tuhan tidak ada rencana-rencana yang tidak baik. Semua rencana Tuhan adalah baik bagi kita semua. Untuk bisa mendatangkan masa depan yang penuh dengan harapan. Ya puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.